Perkenalkan, nama saya Ayu Arleni, NIM 1183020022 dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Tujuan dari video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Zakat dan Wakaf. Nah, di sini saya akan mereview sebuah jurnal yang berjudul Analisis Perkembangan Manajemen Zakat untuk Pemberdayaan Masyarakat di Indonesia yang ditulis oleh Munib Solihan. Jurnal ini dipublikasikan pada tahun 2020. Adapun permasalahan yang diangkat oleh penulis yang pertama, perkembangan manajemen zakat di Indonesia. Yang kedua, bagaimana manajemen zakat untuk pemberdayaan masyarakat. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis perkembangan manajemen zakat untuk pemberdayaan masyarakat di Indonesia. Hal ini didasarkan atas potensi zakat yang ada di Indonesia bernilai cukup besar, bahkan mencapai ratusan triliun rupiah. Nah, metode yang digunakan oleh penulis adalah metode kualitatif dengan pendekatan pustaka, yaitu mengambil data dari penelitian, media, serta website. Potensi zakat di Indonesia memiliki nilai yang cukup besar. Hal ini didasarkan pada jumlah penduduk muslim di Indonesia yang menempati urutan pertama di Indonesia. Meskipun begitu, zakat di Indonesia belum begitu besar perannya untuk memberdayakan masyarakat di Indonesia. Sebenarnya, perkembangan manajemen zakat untuk pemberdayaan masyarakat dikelola sejak zaman Islam masuk di negeri ini, yaitu pada zaman Kesultanan Islam yang tercatat dalam sejarah, dari mulai Kerajaan Samudra Pasai sampai zaman Kesultanan Mataram di Yogyakarta. Dilanjutkan dengan pada zaman kolonial Belanda, manajemen zakat terus dilakukan oleh umat Islam dengan segala keterbatasannya. Kemudian, pada masa kemerdekaannya, pemerintah mengeluarkan peraturan tentang zakat, meskipun masih pada tataran zakat fitrah. Akan tetapi, hal ini bisa dijadikan pondasi awal manajemen zakat untuk lebih profesional. Di zaman Orde Baru, manajemen zakat mulai dikelola secara profesional, yaitu dengan berdirinya Bazis, serta disusun regulasi untuk kegiatan zakat, sehingga pengelolaan zakat di Indonesia diakui, difasilitasi, dan dilegalkan oleh negara. Setelah itu, pada saat reformasi, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang manajemen zakat diterbitkan. Dari sinilah sebagai pijakan manajemen zakat saat ini. Dan juga diikuti dengan munculnya beberapa lembaga amil zakat. Umat Islam berlomba-lomba untuk mengelola dana zakat untuk kemaslahatan umat. Seiring dengan perkembangan saat ini, manajemen zakat dibagi menjadi dua. Yang pertama, zakat konsumtif, dan yang kedua, zakat produktif. Zakat konsumtif adalah zakat yang dikeluarkan kepada mustahik berupa bantuan tunai berbentuk kebutuhan sehari-hari, biaya kesehatan, biaya pendidikan, dan biaya keperluan mendesak lainnya. Kedua adalah zakat produktif, yaitu pemberian zakat yang nantinya bisa membuat mustahik mendapatkan hasil secara berkelanjutan dengan dana zakat yang telah diterimanya. Zakat ini bertujuan untuk pemberdayaan umat agar mereka bisa mandiri secara ekonomi dan tidak menggantungkan hidupnya pada bantuan orang lain itu. Di dalam zakat produktif, para lembaga amil zakat berlomba-lomba membuat program untuk pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk mengentaskan umat dari lingkaran kemiskinan. Seperti ada program janda berdaya, program lumbung pangan, dan mustahik berdaya. Selain untuk pemberdayaan ekonomi umat, dalam zakat produktif ini juga terdapat program pengembangan sumber daya manusia. Di dalam program ini, para penerima zakat diberikan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dan mental dirinya agar menjadi manusia yang unggul dan memiliki kompetensi lebih. Di samping untuk para mustahik, pengembangan sumber daya manusia ditujukan untuk pengelola zakat atau amil. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme manajemen zakat. Saat ini manajemen zakat di Indonesia berjalan cukup progresif. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya lembaga amil zakat serta semangat beragama yang cukup tinggi di kalangan masyarakat kita. Akan tetapi, manajemen ini belum berjalan maksimal. Nilai zakat triliun rupiah belum tergali secara maksimal.
Dan juga banyak masyarakat yang belum memiliki akses ataupun belum mengetahui program lembaga amil zakat yang telah ada, sehingga dana zakat belum dirasakan secara masif oleh masyarakat. Diharapkan ke depan lembaga amil zakat mampu untuk terus menghimpun, menggali dana zakat agar bisa didistribusikan kepada yang berhak, dan selanjutnya zakat bisa dirasakan manfaatnya secara menyeluruh oleh masyarakat dan juga membantu negara untuk mensejahterakan rakyatnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.